Halo dan selamat datang di channel saya, Jonathan Tamrin. Di video kali ini, saya mau bahas tentang analisa fundamental salah satu saham di sektor pakan ternak di Indonesia, yaitu Cepit, atau nama perusahaannya PT Charon Pokpan Indonesia Tbk. Nah, untuk teman-teman yang sempat nonton video saya sebelumnya, saya juga pernah membahas analisa fundamental salah satu saham di sektor pakan ternak, yaitu JPFA, atau nama perusahaannya PT Java Confeed Indonesia Tbk. Nah, buat teman-teman yang belum nonton, saya taruh linknya aja di atas, jadi bisa langsung tonton kalau memang tertarik. Nah, untuk Cepin sendiri ini merupakan perusahaan kompetitor dari JPFH yang head-to-head, ya, sama-sama menjual pakan ternak. Saya akan coba untuk analisa fundamentalnya. Nah, seperti apakah analisa fundamentalnya? Apakah Cepin ini mempunyai fundamental perusahaan yang lebih baik dibanding JPFH? Tonton video ini terus sampai selesai. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai analisa fundamental saham CPIN. Cepin ini nama perusahaannya adalah PT Charon Pokpan Indonesia Tbk. Didirikan pada tahun 1972, bergerak di sektor industri dasar, khususnya pakan ternak. Dan go publicnya sendiri di tahun 1991. Nah, untuk struktur kepemilikan sahamnya ada pada PT Charon Pokpan Indonesia Group sebesar 55,53% dan publik sebesar 44,47%. Ini adalah beberapa segmen usaha dari PT Charon Pokpan Indonesia. Ada pakan ternak, ada ayam pendaging, ada DOC atau Day Old Chick, ada ayam olahan yang mungkin teman-teman juga pernah coba produknya, ada Fiesta, ada Champ, ada OK untuk nuggetnya gitu ya. Kemudian ada juga lain-lain. Kita masuk ke pembahasan mengenai revenue-nya. Ini merupakan grafik revenue-nya dari tahun 2010 hingga 2019 kemarin. Nah, kalau kita lihat untuk growth-nya di tahun 2019 kemarin ini tercatat 8,67%. Sedangkan CAGR-nya sendiri ada pada 16,29%. Nah, ini kalau dilihat terpotong setengah gitu ya, dari 16 turun hingga 8,67%. Jadi kalau saya boleh nilai dari performa revenue-nya, saya akan katakan agak kurang baik karena cukup jauh di bawah dari CAGR rata-ratanya. Nah, masuk ke bagian komposisi revenue. Ini merupakan grafiknya di tahun 2019 kemarin. Ternyata untuk revenue dari Cepin ini didominasi oleh dua segmen gitu ya, ada pakan ternak dan ayam pendaging, yang kalau di total mencapai 78% dari total revenue-nya. Nah, ternyata kalau kita lihat ayam pendaging ini baru mulai start dijual itu tahun 2016 dan meningkat proporsinya hingga 23% di akhir tahun. Dan kalau boleh saya menilai untuk komposisi revenue ini cukup baik karena memang core usaha utamanya dari Cepin ini adalah di pakan ternak dan mendominasi lebih dari 50%. Kita masuk ke bagian revenue untuk segmennya. Nah, ini merupakan grafiknya, bisa kita lihat kalau penjualan pakan ternaknya itu mendominasi jauh ya. Dan untuk penjualan ayam pendagingnya juga menempati posisi kedua dari revenue-nya. Ini juga saya bisa katakan baik karena memang penjualan utama dari Cepin ini ada di pakan ternak. Nah, sekarang kita masuk ke bagian pembahasan mengenai net profit. Ini merupakan grafik net profit-nya dari tahun 2010 sampai 2019 kemarin. Terlihat cukup naik turun. Ya, sempat turun di tahun 2013, turun sedikit, lanjut ke 2014 turun, naik lagi sedikit 2015, 2016 naik, 2017 turun lagi, 2018 naik tajam, dan pada tahun 2019 kemarin turun lagi. Dan kalau kita lihat growth-nya sendiri di tahun 2019 tercatat minus 20,20%. Sedangkan CAGR sendiri ada di 5,63%. Jadi ini kalau saya nilai sih merupakan hal yang kurang baik ya dari perusahaan Cepin ini, karena labanya berkurang dari segi growth-nya. Nah, masuk pembahasan mengenai GPM, OPM, dan NPM. Ini merupakan grafiknya dari tahun 2010 sampai 2019, sekilas terlihat selalu menurun ya. Dari tahun 2010 hingga 2019, pencatatan GPM, OPM, dan NPM-nya turun terus hingga ke posisi 13,81% untuk GPM-nya, OPM-nya 8,41%, dan NPM-nya 6,20%. Kalau kita coba bandingkan dengan rata-rata GPM, OPM, NPM-nya di 10 tahun terakhir, tercatat memang lebih rendah ya dibanding pergerakan rata-rata 10 tahun terakhir, baik untuk semua aspeknya. Namun kalau kita nilainya dari 5 tahun terakhir rata-ratanya, ternyata pergerakan GPM, OPM, dan NPM di tahun 2019 ini sedikit-sedikit masih bilang oke lah, karena nggak terlalu beda jauh dari 5 tahun terakhir rata-ratanya. Jadi kalau boleh saya bilang, untuk performa tahun 2019 kemarin terkait GPM, OPM, dan NPM-nya cukup di bawah rata-rata, baik itu 10 tahun maupun 5 tahunannya. Jadi saya akan katakan agak kurang baik. Sekarang lanjut ke ROA dan ROE. Ini juga sekilas terlihat selalu turun ya, dari tahun 2010 sampai 2019. Memang sih bisa dikatakan kalau perusahaan itu belum terlalu besar, growth-nya bisa lebih agresif atau lebih cepat ekspansinya.
Semakin besar perusahaan, biasanya memang performa pertumbuhannya semakin melambat. Nah, kalau kita bandingkan dengan rata-rata 10 tahunannya, untuk ROA dan ROE-nya dua-duanya di bawah rata-rata 10 tahunannya. Dan jika kita bandingkan dengan rata-rata 5 tahunannya, untuk ROE-nya dengan 17,45% sedikit di bawah, namun untuk ROA-nya sedikit di atas. Jadi kalau boleh saya bilang, untuk ROA dan ROE-nya ini saya beri nilai cukup. Masuk ke pembahasan mengenai aset, ekuitas, dan liabilitas. Ini merupakan grafik pergerakannya dari tahun 2010 hingga 2019 kemarin. Nah, kalau kita lihat growth-nya, di tahun 2019 kemarin ini untuk asetnya sebesar 6,18%, ekuitasnya 8,69%, liabilitasnya tumbuh 0,33%, dan untuk nilai DER-nya ada di 0,39. Nah, kalau nilai growth ini kita coba bandingkan dengan CAGR-nya, untuk aset berarti pertumbuhan tahun 2019 di bawah CAGR-nya, ekuitasnya juga di bawah, dan untuk liabilitasnya juga di bawah. Namun untuk segi liabilitas, kalau growth-nya melambat ini merupakan hal yang bagus, karena berarti hutangnya kan tidak banyak-banyak. Kemudian untuk nilai DER-nya kalau kita perhatikan, sempat naik, paling puncaknya itu disempat di 2015, sebesar 0,97, kemudian turun terus hingga sekarang nilainya 0,39. Berarti ini debt to equity ratio-nya terbilang cukup kecil, dan tergolong cukup defensif, atau dalam arti kemungkinan gagal bayar atau wan prestasi sangat kecil. Sekilas juga kalau kita lihat di grafik, pertumbuhan ekuitasnya ini lebih cepat ya dibanding liabilitasnya. Ini juga merupakan hal yang baik. Namun kalau kita bandingkan kembali dengan CAGR-nya, saya cuma bisa beri nilai cukup saja. Kemudian kita masuk ke pembahasan mengenai price atau harga. Ini merupakan grafik pergerakan harga Cepin dari tahun 2015 sampai 2020 atau 5 tahun terakhir. Nah, untuk nilai PBV-nya sendiri di tahun 2019 sebesar 1,94, yang berarti bisa dikatakan masih di atas 1, yang belum bisa dibilang under value gitu ya. Namun kalau kita memang melihat rata-ratanya sebesar 3,33, ya bisa dikatakan juga sih sedikit under value dibanding rata-rata 5 tahunannya. Kemudian masuk ke PER sebesar 11,23 di tahun 2019, untuk average-nya 20,51. Nah, kemudian untuk yang menarik ini dari segi price-nya saya lihat. Dari segi price-nya tahun 2019, khususnya tanggal 6 Mei kemarin, itu berada pada Rp4.290, sedangkan rata-ratanya pada Rp3.533. Ini cukup menarik ya, kalau tadi kita lihat fundamentalnya terlihat cukup melambat dari segi pergerakan revenue maupun net profitnya, namun harganya di atas rata-rata. Nah, jadi kalau memang kita bandingkan dengan upside potensialnya, dari 4.000 ke 3.000-an bisa minus 18% potensialnya. Nah, untuk Cepin sendiri pernah menyentuh harga tertingginya sebesar 8.250 di bulan Januari 2019 kemarin. Dan jika harga saat ini bisa kembali ke harga tertingginya di 8.250, berarti ada upside potensial sebesar 92%. Namun yang jadi pertanyaan, apakah mampu Cepin kembali ke harga tertingginya di 8.000-an? Jadi untuk dari segi price, kalau saya lihat evaluasi sekilas, saya akan menilainya agak kurang baik, karena satu dari segi PPB-nya itu masih di atas 1, dan kemudian untuk price-nya punya bukan upside potensial lagi, malah downside potensial ya, sebesar minus 18% dari rata-rata 5 tahunannya. Nah, kita masuk ke pembahasan mengenai dividen. Nah, untuk dividen payout ratio dan dividen yield di tahun 2019 sebenarnya belum saya dapatkan informasinya, jadi saya terahkan rata-rata dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi untuk dividen payout ratio-nya dari 9 tahun rata-ratanya sebesar 29,70, dan untuk dividen yield-nya dari 9 tahun terakhir rata-ratanya 1,50%. Ya, jadi ini untuk teman-teman yang mempertimbangkan dividen, ini bisa dipertimbangkan juga karena Cepin ini termasuk perusahaan yang rutin membagikan dividennya setiap tahunnya. Nah, kita masuk ke bagian terakhir mengenai kesimpulan dari saya pribadi. Seperti yang sebelum-sebelumnya juga, kesimpulan pribadi ini sifatnya sangat subjektif dan menurut opini saya saja. Mungkin berbeda dari teman-teman, tapi itu nggak masalah. Setiap orang punya pendapatnya masing-masing. Yang pertama, secara umum fundamental Cepin masih bisa dibilang baik, karena revenue-nya masih terus meningkat dari tahun ke tahun, dan hutangnya juga semakin mengecil. Namun, jika dibandingkan dengan performa tahun-tahun sebelumnya, maka seperti tadi saya coba menilai, untuk revenue saya bisa katakan kurang baik, karena memang dari CAGR-nya lebih rendah, maka terpangkas setengahnya. Untuk komposisi revenue saya bilang baik, karena memang penjualan utamanya di pakan ternak menempati komposisi revenue paling tinggi. Untuk revenue segmennya juga baik, karena pakan ternaknya juga naiknya lebih dominan dibanding yang lain. Untuk net profit, saya nilai kurang baik, karena terdapat penurunan pada tahun ini dibanding tahun sebelumnya. Kemudian untuk GPM, NPM, dan OPM-nya agak kurang, karena selalu menurun, kita lihat tadi, baik itu dibandingkan dengan rata-rata 10 tahunannya, maupun rata-rata 5 tahunannya. Untuk ROA dan ROE, saya bisa katakan cukup, karena kurang lebih mirip dengan rata-rata 5 tahunannya.
Untuk aset, ekuitas, dan liabilitas saya bilang cukup baik, karena hutang Cepin ini semakin rendah ya dari tahun ke tahun belakangan ini, namun memang jika dibandingkan dengan CAGR-nya masih sedikit di bawah. Nah, untuk DRS sendiri saya bilang baik, karena nilainya semakin turun ya, sampai 0,3, dan untuk harganya saya bisa katakan kurang baik, karena kalau tadi kita lihat, dibandingkan dengan rata-rata 5 tahunannya, malah bukan upside potensial ya, malah downside potensial sebesar minus 18%. Oke, jadi seperti itulah analisa fundamental saham Cepin dari saya. Nah, menurut teman-teman gimana nih? Apakah fundamental dari saham Cepin ini lebih baik dibanding CPFA? Dan apakah sahamnya sudah cocok untuk dikoleksi dari sekarang? Tuliskan pendapat dan komentar teman-teman di kolom komentar di bawah ini ya. Jangan lupa like dan subscribe video ini, dan bagikan juga ke teman-teman kalian yang mungkin lagi pengen belajar cara analisa fundamental suatu saham. Oke, itu aja video saya kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.